Selamat pagi, Ibu Lisa, selaku dosen pada mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Pada kali ini, izinkan saya Fidelis Grisyota Barat dengan NPM 2011031015 mempresentasikan hasil dari mini proposal saya mengenai pengaruh leverage, select resources, dan feminisme terhadap kualitas pengungkapan corporate social responsibility di perusahaan manufaktur Indonesia BEI Listed, yang merupakan bentuk tugas akhir pada mata kuliah metodologi riset akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa poin utama yang menjadi rangkuman dari penelitian yang akan saya lakukan. Di antaranya, terdapat fenomena dan masalah, rumusan dan tujuan penelitian, gap teori dan gap empiris, variabel, populasi dan sampel, kemudian hipotesis dan pengembangan hipotesis, serta metode analisis data. Mencakup bab 1 pendahuluan, berikut ini merupakan fenomena dan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Masalah keberlanjutan dalam hal ini yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan merupakan sebuah dampak yang akan terjadi karena perusahaan atau organisasi melakukan kegiatan industri, di mana contoh kasusnya terdapat pada PT Timah Tbk yang melakukan reklamasi di 10 hektar dari 100 hektar yang terkena dampak pasca penambangan dan sisanya dibiarkan kosong. Kemudian kasus yang kedua terjadi di PT Vale Indonesia Tbk, di mana dalam melakukan aktivitas pertambangannya menyebabkan adanya dampak negatif terhadap lahan di tempat pertambangannya, di mana aktivitas PT Vale Indonesia Tbk menyebabkan adanya peningkatan sedimen sehingga terbentuk lahan baru yang penuh lumpur di pinggiran Danau Mahal tempat penambangan dilakukan. Kemudian juga ada dalam pernyataan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK yang menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan industri manufaktur terhadap kondisi lingkungan masih relatif rendah, di mana industri manufaktur contohnya pada prasarana jasa atau MPJ hanya mencapai 29,15 tingkat kepatuhannya menurut KLHK. Perusahaan tidak dapat menghindari kenyataan mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatannya melakukan aktivitas operasional perusahaan. Perusahaan manufaktur yang pasti akan menghasilkan limbah tentu harus mengetahui bahwa perusahaan bergerak di tengah lingkungan masyarakat yang memiliki norma yang berlaku di masyarakat. Slide selanjutnya masih berkaitan dengan bab 1, yaitu mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian, di mana rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana select resources dapat mempengaruhi kualitas CSR disclosure yang dipublikasikan oleh perusahaan manufaktur yang listing di BEI. Kemudian yang kedua, bagaimana leverage dapat mempengaruhi kualitas corporate social responsibility disclosure yang dipublikasikan oleh perusahaan manufaktur yang listing di BEI. Dan yang terakhir, bagaimana feminisme dapat mempengaruhi corporate social responsibility disclosure quality di Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk melakukan pengujian, menjawab rumusan masalah, serta untuk menilai adakah pengaruh yang disebabkan oleh slack resources, leverage, dan feminisme terhadap kualitas pengungkapan CSR perusahaan. Dan yang kedua, penelitian juga akan berusaha menjelaskan penilaian terhadap kemampuan pemahaman perusahaan mengenai pengungkapan CSR yang baik yang diharapkan oleh masyarakat yang ada di lingkungan sekitar operasional perusahaan dilakukan. Sehingga dari ketiga hal yang sudah disampaikan mengenai fenomena, rumusan masalah dan tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini nantinya adalah yang pertama, untuk melengkapi hasil-hasil penelitian terdahulu yang masih memiliki ketidakkonsistenan hasil dari penelitian. Kemudian yang kedua, secara detail menjelaskan kondisi mengenai kualitas corporate social responsibility disclosure di perusahaan manufaktur yang listing di BEI, serta menjadi sarana pengetahuan tambahan mengenai aspek-aspek yang dapat memberikan dampak terhadap kualitas pengungkapan corporate social responsibility. Kemudian
masuk ke gap teori di mana terdapat teori-teori yang masih tidak sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan, sehingga penelitian ini masih dapat dilakukan. Yang pertama ada teori agensi yang menyatakan bahwa teori agensi adalah teori yang digunakan perusahaan untuk mempertimbangkan permintaan mengenai penata layanan untuk sebuah informasi, di mana teori ini berfokus pada hubungan bagaimana kesejahteraan satu orang akan dipercayakan kepada yang lain. Sehingga untuk kaitan penelitian dengan teori ini, di mana apabila leverage yang dimiliki oleh perusahaan tinggi, maka perusahaan tentu akan perlu melakukan pengungkapan CSR yang lebih luas guna kepentingan stakeholders. Kemudian ada legitimasi teori, di mana teori ini mempercayai bahwa ada kontrak sosial di antara organisasi, dalam hal ini perusahaan, dengan lingkungan di sekitarnya. Konsep ini bertujuan untuk menunjukkan harapan masyarakat mengenai bagaimana dan apa yang seharusnya perusahaan lakukan dalam kegiatannya bertanggung jawab atas aktivitas operasionalnya di lingkungan masyarakat. Sehingga kaitan penelitian dengan teori ini adalah dengan teori ini perusahaan dapat memiliki harapan agar operasi yang dilakukannya berjalan lancar apabila perusahaan harus mengungkapkan aktivitas CSR dan menunjukkan aktivitas yang dijalankan perusahaan sudah sesuai dengan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Kemudian ada resources based theory yang akan membahas mengenai eh, di mana teori ini menyatakan bahwa perusahaan merupakan sekumpulan sumber daya, di mana sumber daya yang dimaksud merupakan sumber daya yang memiliki keunikan, memiliki nilai atau berharga, sulit untuk ditiru, serta merupakan sumber daya yang tidak dapat tergantikan yang dimiliki oleh perusahaan. Kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah di mana semakin banyak kuantitas slack resources yang tersedia dalam perusahaan, maka akan menyebabkan juga peningkatan jumlah cara bagaimana perusahaan akan memanfaatkan penggunaan select resources secara optimal, yang salah satunya dapat dilakukan dengan pengungkapan CSR yang dinyatakan oleh Tasya dan Cesviani pada tahun 2019 dalam penelitiannya. Selanjutnya terdapat gap empiris sehingga penelitian ini masih bisa dilakukan di mana gap empiris ini menyatakan ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, terdapat pengaruh di mana ada pengaruh leverage dengan CSR di quality, di mana pengaruh positif dari leverage dengan CSR di quality dinyatakan oleh Ramadhani R. dan Maresti dalam penelitian tahun 2021, Putra pada tahun 2022, Lestari et al. Pada tahun 2022, Maharani dan Pertiwi pada tahun 2022, dan Hamroni et al. Kemudian, sedangkan penelitian Salehi et al. Dan Tasya dan Cesviani tahun 2019 menyatakan sebaliknya, di mana terdapat pengaruh negatif antara leverage dan CSR di quality dalam penelitiannya. Kemudian dengan antar pengaruh select resources dengan CSR di quality, menurut Sari dan Puspita, ternyata terdapat pengaruh positif antara select resources dengan CSR di quality, sedangkan Madya Kusumawati dan Disrayat menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara select resources dengan CSR di quality, sedangkan penelitian Tasya dan Cesviani menyatakan bahwa ada pengaruh negatif select resources dengan CSR di quality. Kemudian untuk pengaruh feminisme dan CSR di quality, Tasya dan Cesviani tahun 2019 dan Disrayat dalam penelitiannya tahun 2023 menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara feminisme dengan CSR di quality, sedangkan Madya Kusumawati menyatakan bahwa tidak ada pengaruh feminisme dengan CSR di quality itu sendiri. Kemudian terdapat variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada variabel leverage, kemudian ada variabel select resources, dan variabel feminisme yang merupakan variabel X dari penelitian ini. Kemudian ada variabel CSR di quality yang merupakan variabel independen atau variabel Y pada penelitian ini. Masuk ke populasi dan sampel, dalam penelitian ini, populasi dan sampel yang digunakan merupakan 227 perusahaan manufaktur yang tercatat atau listed di Bursa Efek Indonesia, yaitu
selama periode waktu 2017 sampai 2021 dan sampel yang akan dipilih pada penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan menggunakan purposive sampling dengan karakteristik yang pertama, perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia dan tidak mengalami delisting sepanjang periode tahun 2017 sampai 2021. Kemudian yang kedua, perusahaan manufaktur yang secara konsisten menerbitkan laporan tahunannya sepanjang periode tahun 2017 sampai 2021. Dan yang terakhir, perusahaan manufaktur yang secara konsisten menerbitkan laporan keberlanjutannya atau sustainability report-nya selama periode tahun 2017 sampai 2021. Kemudian masuk ke bagian pengukuran variabel, di mana variabel-variabel Y dan variabel X akan diukur dengan menggunakan yang pertama leverage diukur dengan debt to equity ratio dengan menggunakan rumus total hutang dibagi total ekuitas, kemudian seleksi resources atau SR yang dihitung dengan logaritma natural kas dan setara kas. Kemudian untuk feminisme diukur dengan GDD IR sama dengan WDIR dibagi totir. Kemudian untuk bagian komisaris diukur dengan GDCOM sama dengan WKOM dibagi total komisaris. Sedangkan untuk CSR di quality sendiri diukur dengan QCSR, di mana rumusnya adalah SQCSR dibagi SQmax. Kemudian kita akan masuk ke bagian hipotesis dan pengembangan hipotesis dari penelitian ini. Untuk hipotesis yang pertama, apabila leverage yang dimiliki oleh perusahaan tinggi, maka perusahaan akan sangat bergantung pada pinjaman eksternal dalam aktivitas membiayai asetnya. Sebaliknya, apabila leverage yang dimiliki perusahaan rendah, maka perusahaan akan bergantung pada modal yang dimilikinya. Hal ini dinyatakan oleh Saputra pada penelitiannya tahun 2019 dalam Isnabella dan Trisnawati pada tahun 2022, di mana hal ini menunjukkan apabila perusahaan tidak mengetahui kondisi keuangan perusahaan, penggunaan utang akan memperburuk kondisi apabila perusahaan tidak dapat membayar hutang yang ada. Sehingga sesuai dengan teori sinyal, agensi teori, dan penelitian-penelitian terdahulu, hipotesis pertama dari penelitian ini adalah leverage berpengaruh positif terhadap kualitas corporate social responsibility. Kemudian, untuk hipotesis yang kedua, di sini akan dinyatakan kuantitas slack yang tinggi menyebabkan perusahaan akan lebih adaptif dalam melakukan kegiatan CSR-nya dengan teori slack resources yang dinyatakan dalam Madya Kusumawati 2019 oleh Cheng et al. Pada penelitiannya tahun 2014. Selain itu, kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan aktivitas CSR-nya juga dapat ditentukan oleh besarnya slack resources yang terdapat dalam perusahaan. Apabila perusahaan memiliki kuantitas slack resources yang besar, maka perusahaan juga akan memiliki lebih banyak alternatif yang dapat digunakan dalam perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan slack resources dalam perusahaan itu. Hal ini dinyatakan oleh Tasya dan Cesviani pada penelitiannya tahun 2019, sehingga dengan demikian, berdasarkan teori-teori logika berpikir serta penelitian terdahulu, hipotesis kedua dari penelitian ini merupakan select resources berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan corporate social responsibility. Kemudian untuk hipotesis yang ketiga, diversitas gender atau feminisme merupakan salah satu faktor yang juga dapat mempengaruhi CSR di quality yang dipublikasikan oleh perusahaan, di mana gender dalam hal ini dipandang sebagai sebuah konsep di mana akan ada perbedaan mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan sudut pandang baik dari non-biologis seperti aspek budaya, sosial, dan perilakunya. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah feminisme berpengaruh positif terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Masuk ke bagian metodologi penelitian, penelitian mengenai leverage select resources dan feminisme terhadap corporate social responsibility quality ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif di mana penelitian kuantitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data angka yang terdapat dalam laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan keberlanjutan perusahaan manufaktur yang tercatat di website perusahaan atau di BEI.
Dan dari keempat variabel yang sudah disebutkan, variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel leverage, select resources, dan feminisme, sedangkan untuk kualitas corporate social responsibility-nya merupakan variabel independen. Informasi mengenai variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian merupakan data sekunder di mana data-data tidak diperoleh secara langsung, melainkan dari sumber atau pihak lain. Dalam hal ini dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan manufaktur yang dapat diakses di website BEI atau di website masing-masing perusahaan. Data yang digunakan untuk penelitian ini juga dikumpulkan dengan metode pencatatan atau dokumentasi tertulis, di mana peneliti akan mencatat dan mengumpulkan data dari semua perusahaan, termasuk dalam perusahaan manufaktur yang tercatat pada periode tahun 2017 sampai 2021. Dalam penelitian yang ingin menguji tiga variabel independen terhadap satu variabel dependen dapat dianalisis menggunakan analisis statistik. Analisis statistik yang umum digunakan merupakan alat analisis yang cukup umum digunakan, yaitu alat analisis regresi linear berganda yang dalam penelitian ini analisis linear berganda ini akan menggunakan alat uji hipotesis berupa software SPSS seri 26. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai mini proposal yang berjudul Pengaruh Leverage, Select Resources, dan Feminisme terhadap Kualitas Pengungkapan Corporate Social Responsibility di perusahaan manufaktur Indonesia BI Listed. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian Ibu Liza dan teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan baik mengenai isi maupun bagaimana cara saya menyampaikan presentasi ini. Demikian presentasi ini saya akhiri. Terima kasih.